Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. kehausan jiwaku. Amin. Amin. Hukum Tuhan untuk kita tertulis pada hukum Taurat ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Mari kita berdoa mengaku dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan di bulan ini tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10.
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke, Encik bacakan sekali lagi ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah ayat bulanan di bulan ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kuartal sekolah minggu pada hari Minggu ini 23 Agustus 2020. Di minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik minggu pengerajaan diri menghadapi teknologi, atau bahasa Indonesia pengendalian diri terhadap teknologi. Yang pertama, perlombaan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, sebagaimana yang sudah diwartakan, mulai hari ini tanggal 23 Agustus sampai pada hari Kamis 27 Agustus 2020,
Semua kategori diperlombakan secara virtual. Karena itu adik-adik semua dan semua yang menyaksikan ibadah streaming ini dapat memberikan dukungan dalam bentuk like, komentar, nomor yang didukung, memberikan simbol yang mendukung seperti love dan memeluk. Kemudian menonton secara full. Materi perlombaan dapat dilihat di channel YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar dan FB HKBP Pematang Siantar. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi penyelenggara. Daftar kontak dapat dilihat di deskripsi video YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Dan pengumuman perlombaan, adik-adik yang juara akan dihubungi untuk menerima hadiah pada tanggal 30 Agustus 2020. Yang kedua, anak sekolah minggu masih tetap beribadah dari rumah masing-masing dan mengikuti panduan ibadah sekolah minggu melalui video streaming sekolah minggu di channel YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Kami mengharapkan semua anak sekolah minggu untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Yang ketiga, kami menghimbau kepada orang tua kami untuk tidak membawa anak-anak ke gereja. Biarkan mereka beribadah di rumah saja. Yang keempat, ayat bulanan kita di minggu ini yaitu diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Anak sekolah minggu diharapkan untuk membaca dan menghafalkannya. Yang kelima, kami menghimbau kepada anak sekolah minggu untuk rajin mencuci tangan, selalu memakai masker ketika harus berada di luar rumah, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Anak sekolah minggu juga diharapkan menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Demikianlah warta sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kesehatan nafas kehidupan, kesempatan yang masih boleh kami nikmati hingga di pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat dengan penuh sukacita. Hingga bangkit dari tempat tidur kami di pada pagi hari ini, terkhusus pada hari ini Bapa. Kami memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar firman-Mu akan kami dengarkan di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu agar berakar berbuah di dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu berkati, berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Bapa, kami akan melaksanakan acara perlombaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 yang akan kami laksanakan secara virtual. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara itu berjalan dengan lancar dan memberikan semangat kepada anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat semangat walaupun dari rumah mereka masing-masing. Kami mengharapkan Tuhan mukjizat-Mu bekerja dalam hidup kami, dalam hidup bangsa Indonesia dan hidup bangsa ini. Kami merindukan Tuhan bertemu, bersapa dengan seluruh teman-teman kami. Tapi kami tahu Tuhan, semua ini hanya kehendak-Mu. Bapa, kami manusia yang tidak luput dari segala dosa, hapuskan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan segala hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu.
Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Aku harap kita semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun, meskipun kita harus mengikuti ibadah ini lewat live streaming, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, supaya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dan semangat bagi kami menjadi seorang pengikut Kristus, seorang anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Engkau akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu dalam kehidupan kita ya, sebagai seorang murid di sekolah, sebagai seorang sekolah minggu ya di gereja, atau juga sebagai anggota keluarga di rumah, pasti kita punya atau pasti kita mengenal, pasti kita tahu ya siapa guru kita, siapa bagaimana sifatnya, siapa engkau kita, guru sekolah minggu kita, ya bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri sangat gampang ya. Dan juga sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga, ya so pasti kita tahu betul seperti apa sifat-sifat dari ayah kita, sifat-sifat dari ibu kita, abang kita, kakak kita, bahkan opung kita, nembor kita, keluarga kita yang lain. Nah, tentu adik-adik, kalau sebagai seorang anak sekolah minggu, pasti tadi kita katakan mengenal atau tahu sifat-sifat guru sekolah minggunya, ya. Pasti kenal ya sama engku, ya. Pasti kenal sama engku. Dan pasti tahu identitas engku siapa, atau guru sekolah minggu dari pos pelayanan mana, pasti tahu. Nah, jadi orang-orang juga punya pandangan yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda tentang engku. Dan saya juga punya pendapat tentang dirimu. Siapa kamu? Bagaimana sifatmu, bagaimana karaktermu, ya. Dan kalau kita tanya guru sekolah minggu yang lain, bagaimana karakter anak sekolah minggu ini, pasti punya penilaian yang berbeda, tentunya positif dan sangat baik.
Nah, adik-adik sekalian, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan berangkat ke kampung-kampung di sekitar wilayah di Kaisarea Filipi, ya, orang-orang mempunyai pandangan atau penilaian yang berbeda tentang siapakah Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, "Hei, kata orang-orang itu, siapakah aku?" Kata Yesus. Ada jawaban yang beragam yang disampaikan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Ya, lalu datanglah Simon Petrus menjawab pertanyaan Yesus itu. Katanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Berarti ada orang yang menilai atau ada orang yang mengenal Yesus itu, yang mengajari itu, yang menyembuhkan orang sakit itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Ya, Elia. Karena apa? Yesus melakukan mujizat. Oh, kita tahu kan bagaimana Elia memberikan tanda-tanda mujizat ya pada masa perjanjian lama. Ya. Kemudian ada jawaban yang ketiga bahwa Yesus adalah salah seorang nabi. Katanya, ya kan? Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah, lalu Tuhan Yesus menanyakan murid-muridnya, "Hei, kalau menurut kalian, siapakah aku?" Ya, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Lalu apa yang disampaikan oleh Simon Petrus? Petrus yang mewakili semua muridnya. Ada berapa murid Tuhan Yesus pada waktu itu? 12. Ya, 12 murid Yesus. Petrus mewakili semua suara muridnya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, katanya. Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Nah, adik-adik sekalian, ini menjadi suatu penegasan. Bagaimana, apakah memang murid-murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka juga tidak kenal Tuhan Yesus itu. Tetapi dengan iman dan percaya yang dimiliki oleh Petrus, maka Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Adik-adik, Mesias itu apa? Mesias itu adalah sebutan yang disampaikan kepada Yesus, gelar daripada Yesus, bahwa Mesias itu artinya juru selamat dunia, yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah juru selamat dunia. Maka dengan demikian Petrus, ya, selaku murid Yesus berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, juru selamat dunia. Adik-adik, sekarang kalau pertanyaan itu kembali disampaikan kepada adik-adik sekalian, ya, kalau Engku tadi, ya pasti kamu kenal Engku, ya, karakternya, ya kan? Nah, sekarang Tuhan Yesus mau bertanya kepada adik-adik sekalian di rumah, siapakah aku ini? Kata Yesus. Apa jawab adik-adik? Ayo, apa jawabnya? Maka dengan iman kita percaya, kita berkata bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Karena Yesus telah menyelamatkan saya, Yesus telah menyelamatkan kamu, Yesus telah menyelamatkan semua manusia di dunia ini, supaya orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, bagaimana kamu mengenal Yesus? Bagaimana kita mengenal Yesus itu? Dengan iman kita. Kita kenal Yesus yang pengasih. Kita kenal Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kita kenal Yesus dan kita percaya Yesus yang sangat lemah lembut. Ya, bagaimana waktu anak-anak itu diberkati oleh Tuhan Yesus kan? Ya,
Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Dia berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Karena orang yang seperti itulah yang akan diterima pada kerajaan Allah. Artinya Tuhan Yesus juga menerima kita, anak-anak. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus yang menyelamatkan saya, Yesus yang menyelamatkan kamu, Yesus yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Maka adik-adik sekalian, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Yang pertama, jangan ragu dan jangan malu menyaksikan atau menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Maka kita harus tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, harus kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang percaya kepada Yesus. Seperti apa? Yesus itu tadi lemah lembut, maka kita juga harus lemah lembut. Yesus itu penyayang, maka kita juga harus penyayang kepada orang lain. Yesus itu baik, maka kita juga harus baik kepada orang lain. Iman itu harus diwujud nyatakan, harus dikerjakan, bukan hanya dengan kata, ya, tapi dengan karya, ya. Iman itu harus diwujud nyatakan, bukan hanya dengan kata, tapi dengan karya. Yang kedua anak-anak sekalian, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Ya, menyampaikan kepada semua, aku ini adalah anak-anak Tuhan, aku ini adalah anak Tuhan, aku percaya kepada Yesus. Ya, jadi juga harus ditunjukkan melalui perilaku kita siapa kita sebenarnya, ya. Bagaimana kita menunjukkan dalam hidup kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Harus contoh sebagai anak Tuhan, harus rajin berdoa. Kalau disuruh guru sekolah minggunya, siapa yang mau pimpin doa? Atau gurunya, atau orang tua di rumah? Polan, kau dulu pimpin dulu doa kita ya. Kau yang bikin doa makan. Harus siap. Jangan sampai malu, nggak tahu aku. Nggak boleh. Anak-anak Tuhan harus berani bersaksi. Bagaimana caranya? Contohnya berdoa. Itu contoh kecil. Ya, berdoa. Jangan menolak. Kalau disuruh berdoa, langsung lipat tangannya, mari kita berdoa. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, ini yang mau disampaikan kepada kita pada cerita hari ini. Jangan pernah ragu dan jangan malu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Bahwa saya adalah anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus selamatkan dari dosa dan yang telah Tuhan Yesus berikan berkat-Nya bagi kita. Oke adik-adik sekalian, jadilah saksi Kristus dan kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus menyampaikan, mengaku imannya di hadapan Yesus sendiri bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan manusia. Maka saat ini juga Tuhan, melalui cerita hari ini, kami dikuatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat manusia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Allah yang memberikan keberanian kepada kami untuk mengaku iman kami di hadapan semua orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Biarlah juga kami anak-anak-Mu
sekolah minggu HKBP Pematang Siantar menjadi saksi Kristus, bukan saja dengan kata-kata, tetapi dengan karya, dengan perbuatan, dengan tindakan kami sehari-hari, supaya kami benar-benar anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, tetapi kami percaya Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami. Roh Allah juga bekerja atas persoalan yang dihadapi bangsa kami, utamanya pandemi COVID-19 ini. Di waktu yang tepat kami akan terbebas dari bencana ini, sehingga kami bisa berkumpul di gerejamu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami juga bisa bermain dengan teman-teman, dan kami juga nantinya akan bisa belajar di sekolah dan juga bersosialisasi dengan lingkungan kami. Untuk itu Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami juga tetap kuat dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa melalui hari-hari hidup kami oleh karena penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.